Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Mardika dari kelas D, NPM terakhir 154. Di sini saya akan memaparkan makalah dari kelompok saya, kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan dari awal. Pendahuluan. Untuk latar belakang, pengelolaan keuangan pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengatur dan pengelolaan dana dalam lembaga pendidikan. Ini mencakup perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk tujuannya yaitu untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, mendukung pencapaian tujuan pendidikan berkualitas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Pengelolaan ini melibatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, pengelolaan keuangan atau pembiayaan pendidikan dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dalam sistem pendidikan. Untuk yang kedua, rumusan masalah. Untuk yang rumusan masalah, apa definisi pengelolaan keuangan atau biaya pendidikan? Kedua, apa saja dimensi-dimensi pengelolaan pendidikan? Yang ketiga, apa saja sumber-sumber dana pendidikan? Yang keempat, apa saja jenis pengeluaran atau alokasi dana pendidikan? Untuk selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui definisi pengelolaan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui dimensi-dimensi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui sumber-sumber dana pendidikan. Dan yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis pengeluaran atau alokasi dana pendidikan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas pembahasan. Untuk yang pertama, definisi pengelolaan keuangan atau biaya pendidikan. Pengelolaan keuangan atau pembiayaan pendidikan dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dalam sistem pendidikan. Berikut adalah elemen-elemen utama dari pengelolaan keuangan pendidikan. Untuk yang pertama, perencanaan merupakan langkah awal yang melibatkan identifikasi kebutuhan dan sumber dana pendidikan. Perencanaan anggaran harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif, termasuk perhitungan biaya operasional dan investasi. Untuk yang kedua, alokasi dana melibatkan distribusi sumber daya keuangan untuk berbagai kebutuhan pendidikan. Penting untuk memastikan alokasi dan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prioritas pendidikan. Untuk yang ketiga, pelaksanaan anggaran mengimplementasikan rencana anggaran yang sudah dibuat, termasuk pencatatan, penggunaan, dan pertanggungjawaban uang pendidikan. Untuk yang selanjutnya, pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan atas penggunaan dana, melakukan evaluasi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dari dana yang digunakan. Selanjutnya, pelaporan. Menyediakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan semua aktivitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sumber pendanaan melibatkan pencarian dan identifikasi sumber-sumber pendanaan dari berbagai pihak, termasuk negara, masyarakat, dan sektor swasta. Tujuan dari pengelolaan keuangan pendidikan adalah meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah, serta meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Selain itu, manajemen keuangan pendidikan juga bertujuan untuk menciptakan kontrol yang tepat atas sumber keuangan organisasi pendidikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. Untuk yang kedua, judul kedua yaitu dimensi-dimensi pengelolaan pendidikan. Pengelolaan keuangan atau biaya pendidikan melibatkan beberapa dimensi penting untuk mencapai efektivitas dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut adalah dimensinya. Yang pertama itu perencanaan, analisis sumber-sumber dana, mengidentifikasi sumber pendapatan potensial seperti pemerintah, usaha mandiri, orang tua, siswa, dan yayasan.
Untuk dimensi yang kedua yaitu penerimaan. Ini mencakup semua sumber pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional sekolah atau madrasah, seperti penerimaan umum pemerintahan, dana dari program-program pemerintahan nasional atau lokal. Untuk yang ketiga, pengeluaran atau alokasi dana. Ini melibatkan bagaimana dana disebarkan untuk bertujuan spesifik, termasuk anggaran modal atau pembangunan, biaya-biaya besar terkait infrastruktur dan fasilitas baru. Untuk yang keempat, pelaksanaan. Sekolah perencanaan tahap ini melibatkan penggunaan dana sesuai dengan rencana. Untuk yang kelima, evaluasi. Tahap evaluasi memeriksa apakah tujuan sudah dicapai. Untuk yang keenam, pertanggungjawaban. Akhirnya, pertanggungjawaban memastikan transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan dana sekolah atau madrasah. Untuk yang C itu sumber-sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa kategori utama. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber-sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan di Indonesia berasal dari beberapa kategori utama. Yang pertama pemerintahan, yang kedua kontribusi orang tua, dan yang ketiga masyarakat dan donor. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pengeluaran atau alokasi dana pendidikan. Pengeluaran atau alokasi dana pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah beberapa jenis utama yaitu biaya langsung, yang kedua biaya tidak langsung, yang ketiga orang tua atau wali siswa pendanaan, yang keempat dana penanjung pendidikan, yang kelima dana dari masyarakat, yang keenam sambungan dari pemerintah daerah, dan yang ketujuh bantuan lain-lain. Untuk kesimpulan, pengelolaan keuangan untuk pendidikan merupakan aspek penting yang memerlukan perencanaan matang. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, hitung biaya total. Yang ketiga, sumber dana. Yang keempat, buat anggaran. Yang kelima, penghematan dan efisien. Yang keenam, memanfaatkan bantuan. Yang ketujuh, cari beasiswa. Dan yang terakhir, pilih program studi yang sesuai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.